Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1126 akan segera rilis. Dan di sini Mimin sudah mendapatkan beberapa poin spoiler yang menarik untuk kita bahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Pengembalian. Kemudian untuk bagian cover melanjutkan kisah petualangan Yamato di negeri Wano. Di sini Yamato mengetahui bahwa gadis toko soba sudah menghilang. Oke, masuk ke poin cerita yang pertama. Di sini terjadi hal yang cukup mengejutkan, yaitu adanya bentrokan antara bajak laut Akagami versus bajak laut Bartolomeo. Tentu kita masih ingat ya bahwa Barto pernah membuat kekacauan di wilayah Akagami. Dan Sais juga pernah memberikan komentar bahwa kekacauan yang dilakukan oleh Barto tidak bisa dianggap remeh. Akhirnya di chapter ini bajak laut Akagami berhasil mengalahkan Bartolomeo dan rekan-rekannya. Kemudian setelah dikalahkan, Barto mendapatkan misi khusus dari Sans yang mungkin sebagai ganti nyawanya. Misi itu adalah untuk meracuni Luffy. Ya, Barto mendapatkan waktu selama 1 bulan untuk menjalankan misi itu. Namun karena si kepala ayam sangat setia dan sangat ngefans kepada Luffy, dia pun tidak mau melakukannya. Barto malah meminum racun itu untuk dirinya sendiri agar Luffy bisa selamat. Nah, plot twistnya di sini guys, ternyata racun yang diberikan oleh Sans itu adalah palsu. Itu dilakukan Sans untuk menguji kesetiaan Barto kepada Luffy. Kemudian setelah lulus ujian dari Sans, Barto dan kelompok bajak lautnya berusaha untuk kabur. Tapi ternyata tidak semudah itu. Bajak laut Akagami tetap memberikan hukuman karena kekacauan yang sudah diperbuat oleh si kepala ayam. Akhirnya Yasop menembak kapal Barto Club yang sedang berusaha kabur. Akibatnya kapal Barto itu jadi meledak di lautan. Ya, tentu ini adalah hal yang cukup berbahaya bagi Barto sendiri ya, karena dia kan pengguna Devil Fruits. Namun Mimin rasa dia akan diselamatkan oleh rekan-rekan lainnya yang masih bisa berenang. Oke, lanjut kita masuk ke poin nomor 2. Di sini menunjukkan keadaan Yonko lain, yaitu Yonko Kurohige. Nah, setelah berhasil mengalahkan bajak laut hati, Kurohige pun kembali ke Pulau Hachinosu. Tapi di sini dia tampak terkejut karena kerusakan yang terjadi pada markasnya itu. Hal ini diakibatkan karena penyerangan yang dilakukan oleh Monkey D. Garp dan pasukan SWORD. Namun hal yang lebih membuat Kurohige marah adalah karena Koby berhasil melarikan diri. Dia pun meluapkan amarahnya kepada Bizarro. Tapi di sini Kurohige cukup senang dengan keberhasilan Kuzan menangkap Monkey D. Garp. Iya, kata yang digunakan di sini adalah menangkap. Hal itu bisa menunjukkan bahwa Garp memang masih hidup dan dia diamankan oleh Kuzan. Dan tentu mendapatkan Garp secara hidup-hidup akan lebih berarti dan berguna bagi rencana bajak laut Kurohige. Sebagai angkatan laut senior yang juga dikenal sebagai pahlawan angkatan laut, tentu posisi Garp lebih tinggi daripada Koby jika akan digunakan sebagai bahan negosiasi dengan pemerintah dunia. Tentu Kurohige bisa menggunakan Monkey D. Garp sebagai salah satu cara untuk mendapatkan jabatan sebagai Raja Pulau Hachinosu dari pemerintah dunia. Namun keberadaan Garp yang masih hidup bisa juga membuat peluang untuk kembalinya Aokiji ke jalan yang benar. Dalam artian masih ada peluang jika sebenarnya Aokiji ingin menyelamatkan Garp dari kru Kurohige yang lain, sehingga dia memilih untuk membekukan tubuh Garp dan tidak menghabisinya secara langsung. Oke, lanjut kita masuk pada poin ketiga. Di sini menunjukkan keadaan kru topi jerami dan para raksasa yang sedang menuju Pulau Elbaf. Nah, di sini timelinenya adalah 2 hari setelah mereka berhasil kabur dari Pulau Egghead. Dan sudah terjadi hal yang cukup berbahaya, yaitu kapal Saniko terpisah dari kapal raksasa Elbaf. Entah apa penyebabnya kapal Saniko bisa terpisah, di sini belum terungkap.
Lalu kru yang ada di kapal Sangoku ketika terpisah ada Luffy, Sanji, Nami, Zoro, Chopper, dan Usopp. Sementara itu kru yang lain yaitu Franky, Jinbe, Robin, dan Brook ada di kapal para raksasa. Kemudian kita melihat keadaan Nami. Dia di sini terlihat sendirian dan tidak bersama kru topi jerami lainnya. Nami pun terbangun di dalam ruangan yang berbentuk seperti Lego. Pakaian Nami sudah berganti menjadi pakaian ala Viking. Nah, hal ini bisa menunjukkan jika Nami dan beberapa kru topi jerami yang lain sudah sampai di Pulau Elbaf. Ada beberapa spekulasi yang bisa menjelaskan keadaan kelompok topi jerami di sini. Pertama, kapal Sangoku sengaja dipisahkan oleh seseorang dan tujuan orang itu memanglah untuk menangkap Nami. Nah, menariknya di sini ada dua orang yang bisa tertarik untuk mendapatkan Nami. Pertama adalah Shiki. Nama Shiki sempat muncul dan disebut-sebut sebagai sosok misterius yang sedang menunggu kru topi jerami di Pulau Elbaf. Untuk Shiki tentu kita masih ingat bahwa dia begitu menginginkan Nami karena skill navigasi Nami yang menurutnya luar biasa. Kemudian nama kedua yang bisa menculik Nami adalah Pangeran Loki. Ya, di sini mungkin Loki tertarik kepada Nami untuk dia jadikan istri. Nah, kisah rencana pernikahan Loki memang cukup menarik karena sebelumnya dia sempat gagal untuk menikahi Lola. Dan Lola sendiri adalah teman Nami yang pernah diselamatkan di Thriller Bark. Bahkan saat itu Lola memberikan Fever Card Big Mom kepada Nami. Ya, selain karena sengaja ditangkap oleh seseorang, keberadaan Nami di lokasi yang belum diketahui itu bisa saja karena pengaruh alam, yang mana mungkin Elbaf merupakan pulau dengan cuaca yang tidak stabil. Ada kalanya damai dan ada kalanya bisa menunjukkan cuaca ekstrim. Iya, hal itu masih mungkin terjadi karena pulau raksasa ini masih menjadi misteri besar. Oke, itu aja pembahasan untuk update spoiler chapter 1126 ini. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!